kembali di video pembelajaran PPKN kelas 10 dengan judul Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Mari simak dan pahami video pembelajaran berikut ini. Materi pembelajaran kita kali ini membahas tentang pengertian negara kesatuan Republik Indonesia, unsur pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun indikator pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, peserta didik memahami unsur-unsur pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, peserta didik memahami keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oleh karena itu, negara Indonesia disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan ini dihubungkan dengan sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjut pembahasan yang kedua, unsur-unsur pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk atas dua unsur. Yang pertama unsur konstitutif, yang kedua unsur deklaratif. Unsur konstitutif yaitu wilayah atau daerah kekuasaan pemerintahan, pengawasan dan lain sebagainya yang meliputi daerah provinsi, kabupaten, kecamatan. Yang kedua adalah rakyat. Rakyat yaitu penduduk suatu negara. Dan yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu negara. Sedangkan unsur deklaratif yaitu de facto, pengakuan berdasarkan kenyataan bahwa negara baru yang telah memenuhi unsur konstitutif yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. De jure, pengakuan terhadap keabsahan berdirinya suatu negara menurut hukum internasional. Wilayah negara Republik Indonesia. Seperti yang kita lihat di dalam peta, maka negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang, yaitu pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini yaitu letak geografisnya, yaitu dari letak tempat atau wilayah negara berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia
di mana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 9 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari wilayah daratan, wilayah lautan, dan wilayah udara. Jika digambarkan dalam skema, maka wilayah Indonesia terdiri dari daratan, lautan, udara, daerah ekstrateritorial. Daerah daratan sendiri dibagi atas 3, batas alam, batas buatan, batas ilmu pasti. Sedangkan lautan dibagi atas 4. Yang pertama lautan teritorial, 12 mil laut. Yang kedua zona bersebelahan, 12 mil laut. Zona ekonomi eksklusif, 200 mil laut. Dan landas benua, lebih kurang 200 mil laut. Luas wilayah negara Indonesia adalah 5.180.053 km bujur sangkar yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km bujur sangkar dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km bujur sangkar. Di wilayah yang seluas itu tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang dan Merauke. Batas lautan Indonesia adalah Territorial Sea and Maritime Region Ordonance 1939. Itu sebesar seluas 3 mil. Menurut Deklarasi Juanda 13 September 1957 adalah 12 mil. Dan menurut Konferensi Hukum Laut Internasional ketiga 1982 yaitu 12 mil laut. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama adalah dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu yang memandang bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Yang kedua yaitu semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia, sama-sama merasa berbangsa yang satu bangsa Indonesia dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia dalam pergaulan dunia. Kesimpulan, konsep batas wilayah negara yang digunakan oleh pemerintah Indonesia bukan merupakan warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi merupakan konsep-konsep yang reinvented dan reinterpreted dari konsep-konsep tradisional yang berakar dari sejarah Nusantara yang dilakukan oleh para tokoh nasionalis selama masa pergerakan nasional. Kesadaran inilah yang mengkondisikan mengapa proses dekolonisasi di bidang hukum laut, maritim law lebih cepat bila dibandingkan dengan hukum lain seperti hukum pidana. Akhir materi pembelajaran pada kali ini, maka ada tugas mandiri, yaitu buatlah 5 soal mendatar dan 7 soal menurun dan jawabannya dari materi pelajaran ini serta kirim ke asesmen sebagai tugas TTS PKN.
Demikian materi pembelajaran yang telah kita simak bersama. Silakan mengerjakan tugas dan mengirimkannya ke asesmen. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam PPKN. Selamat dan tetap semangat.